Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu saham yang laba bersihnya masih meningkat 300% lebih dan saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang kemarin baru mendapatkan sentimen positif lagi dari pemerintah. Apakah setelah ada sentimen ini, saham tersebut juga masih ada potensi untuk bergerak naik? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita baca dulu artikel berita ini dengan judul Alasan Sri Mulyani perpanjang pungutan ekspor CPO gratis hingga 31 Oktober tahun 2022. Jadi Menteri Keuangan kita memperpanjang tarif pungutan ekspor CPO gratis hingga 31 Oktober tahun 2022. Jadi salah satu sentimen untuk sektor CPO kembali. Tapi bisa kita lihat dulu untuk sektor CPO. Yang pertama, LSIP saat ini trennya masih melemah. Sebelumnya sempat rebound dari support 1100, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 bisa kita lihat masih gagal break, masih bergerak turun. Dan hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 1155 dan telah turun di bawah support 1170. Jadi saat ini secara tren jangka menengah LSIP trennya masih bergerak downtrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih kemarin juga ada distribusi asing juga masih terus distribusi saham LSIP. Jadi dari data yang kita dapat, LSP saya lihat masih ada potensi untuk sideways cenderung bergerak turun. Jadi memang saat ini belum terkonfirmasi turun di bawah support 1170 karena candle masih berada di support. Apabila minggu depan masih bisa bertahan, masih akan sideways dengan target di garis EMA 50. Tapi karena satu minggu terakhir sudah bergerak turun, ada potensi untuk rebound sementara. Tapi untuk satu minggu ke depan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju 1100 atau mendekati 1100 ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ingin membeli saham LSIP, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 1100 atau di sekitar support kuat ini untuk entry-nya. Atau untuk trading jangka pendek bisa pantau LSP pada saat terlihat LSP berhasil rebound sementara setelah penurunan hampir 5 hari terakhir ini. Apabila berhasil rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1200 sampai garis EMA 50 di 1220 untuk target take profitnya. Selanjutnya saham AALI bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 0,55% ke harga 9.025. Dan untuk saham AALI secara tren juga masih bergerak downtrend. Sebelumnya sempat turun menyentuh support di sekitar harga 9.000 atau di zona 8.800 sampai 9.000 ini. Setelah berhasil menyentuh harga 9.000, AALI berhasil rebound. Tapi bisa kita lihat belum sempat naik mendekati garis EMA 50. Baru di sekitar harga 9.600 AALI sudah gagal naik, satu kembali bergerak turun dan saat ini kembali menuju support di harga 9.000 sampai 8.800. Jadi secara tren AALI juga masih belum bagus trennya dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi asing juga masih terus distribusi saham AALI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat AALI masih ada potensi untuk turun menuju zona support ini. Apabila teman-teman mau entry, bisa lihat apakah AALI masih bisa bertahan di zona ini. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry di sekitar harga 8.800 sampai 8.900 dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 9.300 sampai 9.600. Karena bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk break harga 9.600 gagal break. Saat ini 9.600 tepat di garis EMA 50 sehingga ini akan berubah menjadi resisten kuatnya. Apabila AALI mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunannya. Untuk saham SIM bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 0,88% ke harga 448. Dan secara tren jika kita perhatikan pergerakannya juga hampir mirip dengan saham AALI maupun LSIP.
Sebelumnya juga bergerak sangat downtrend, sempat rebound dari support 440, tapi mencoba break garis EMA 50 150 masih gagal break dan saat ini kembali bergerak turun kembali. Jadi saat ini menyentuh support di 450 belum terkonfirmasi break, tapi apabila berhasil ada potensi untuk turun kembali ke 440. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini juga masih ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat SIM masih ada potensi untuk turun di bawah harga support 450 dan menuju support di 440. Jadi untuk teman-teman saat ini ingin membeli saham SIM, masih bisa pantau di sekitar support 440. Karena sebelumnya 440 beberapa kali menahan penurunan dari saham SIM. Jadi bisa entry apabila terlihat SIM masih bisa bertahan dan rebound dari support ini. Tapi ingat, walaupun bisa rebound, SIM masih belum terkonfirmasi uptrend selama masih gagal break garis EMA 50 dan 150. Jadi sebaiknya swing trade apabila terlihat masih gagal break dari resisten yang ada. Berikutnya saham TAPG bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 1% lebih ke harga 740. Tapi secara grafik jika kita perhatikan TAPG lebih bagus trennya dibandingkan teman-temannya yang tadi. Sebelumnya juga sama, TAPG bergerak downtrend pada saat menyentuh harga 600 masih bisa rebound. Sama seperti ini, sempat menyentuh harga 600 berhasil rebound dan break garis EMA 50 150. Pada bulan Juli juga TAPG menyentuh harga 600 berhasil rebound dan break garis EMA 50 150. Dan saat ini garis EMA 50 150 sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat telah berpotongan dan bergerak naik. Jadi secara tren TAPG saat ini trennya masih bergerak tren, walaupun saat ini masih kesulitan untuk break resisten di 750. Sedangkan untuk support berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 700 dan garis EMA 50 di harga 695. Sedangkan garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 680. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat pada penurunan 1% lebih ini ada akumulasi. Dan asing juga kita bisa perhatikan di sini masih terus akumulasi saham TAPG. Jadi secara grafik TAPG lebih bagus trennya. Cara broker summary pun atau bandarmologi pun bisa kita lihat masih ada akumulasi. Ini yang membuat pergerakannya berbeda dengan teman-temannya. Jadi untuk teman-teman sudah membeli saham TAPG di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, juga masih bisa pantau saham TAPG. Paling bagus adalah bisa dapat di sekitar harga 700 sampai garis EMA 50. Jadi walaupun masih ada potensi untuk break harga 750, tapi apabila ternyata masih gagal break, kita masih bisa tunggu di sekitar harga 700 untuk entry-nya. Setelah berhasil entry, kita bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati dengan target jangka pendek di 750 atau hold saja, tunggu dia break 750 dengan target berikutnya itu di harga 800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.